Salam guru penggerak, guru hebat, semangat belajar, merdeka belajar. Kelompok Malang 8, calon guru penggerak Angkatan 4 Kota Malang, Provinsi Jawa Timur, akan mempresentasikan kerangka pembelajaran sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam profil pelajar Pancasila serta Merdeka Belajar. Berikut adalah hasil diskusi kelompok kami. Kerangka filosofis Merdeka Belajar mengacu pada profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kedua, berkebinekaan global. 3, gotong royong. 4, kreatif. 5, bernalar kritis. Dan yang keenam, mandiri. Kelompok kami bersepakat memilih nilai gotong royong dengan subnilai kepedulian terhadap lingkungan. Pendidikan bertujuan untuk menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Semangat masyarakat Kota Malang untuk senantiasa bergotong royong dan mewujudkan Kota Malang yang apik dan resik sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara sesuai kodrat alam, zaman, proses berpikir yang melibatkan cipta, karsa, dan karya. Keselarasan nilai lokal dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang diwujudkan dalam pembelajaran dapat diuraikan sebagai berikut. Kodrat alam. Kota Malang merupakan kota yang asri, hijau, dan sejuk karena letaknya berada di daerah pegunungan. Kodrat zaman. Perkembangan Kota Malang baik dari sumber daya manusia dan infrastrukturnya dapat dibedakan dalam dua kategori, yaitu positif dan negatif. Sisi positifnya, Kota Malang menjadi salah satu pusat pendidikan. Dengan perkembangan infrastruktur maju ditunjukkan dari banyaknya gedung tinggi yang muncul hampir di seluruh wilayah Kota Malang. Sedangkan sisi negatifnya, adanya pergeseran budaya dan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan. Dulu, Kota Malang merupakan kota yang benar-benar asri, sejuk, dan hijau. Tetapi pada masa sekarang, Kota Malang menjadi kota yang suhunya cukup panas, dan ketika hujan deras tiba, muncullah banjir di beberapa titik. Setelah ditelaah, kebiasaan membuang sampah di sungai juga merupakan kelanjutan dari kebiasaan pendahulunya yang membuang sampah di sungai. Jika dahulu yang dibuang adalah sampah-sampah organik yang mudah terurai, pada masa sekarang mengalami perubahan terkait jenis sampah yang didominasi oleh sampah anorganik yang tidak dapat terurai dan ternyata dapat menghasilkan masalah baru, banjir. Cipta, peserta didik dapat mengkampanyekan kepedulian menjaga lingkungan. Karsa, peserta didik dapat melakukan kepedulian terhadap lingkungan. Karya, peserta didik dapat menghasilkan produk kampanye berupa poster atau miniatur anti banjir, karya daur ulang sampah, karya digital seperti video, PowerPoint, Twibbon, perform seperti gerak, tari, atau lagu. Sumber daya dan potensi Merdeka Belajar. Yang pertama yaitu sekolah maju, menyediakan sarana dan prasarana belajar yang dapat membuat peserta didik aman dan nyaman dalam belajar. Yang kedua adalah kepala sekolah yang handal. Melalui kepala sekolah kita bisa mendapatkan berbagai dukungan untuk melakukan Merdeka Belajar. Yang ketiga yaitu teman sejawat yang kreatif. Kita bisa saling berkolaborasi dan bertukar pikiran. Siswa kreatif sebagai subjek aktif yang bernalar, mencoba dan menemukan solusi untuk permasalahan lingkungan yang ada di sekitarnya. Kemudian komite sekolah sebagai pendorong dan pendukung bagi peserta didik untuk menyediakan segala sumber informasi di rumah agar selaras dengan pembelajaran di sekolah. Kemudian dinas pendidikan untuk memberikan segala dukungan dan juga perizinan untuk kita melakukan pendidikan kepada anak. Dan yang terakhir tentunya lingkungan masyarakat sebagai sumber informasi dalam kegiatan pengumpulan data dan sebagai subjek kampanye peduli lingkungan. Tujuan utama pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.
Profil pelajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, kreatif, gotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, dan mandiri. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka kelompok kami memilih gotong royong dengan subnilai kepedulian terhadap lingkungan. Kompetensi pelajar Pancasila. Peserta didik memiliki kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya. Indikator ketercapaiannya yaitu peserta didik dapat memberikan solusi terkait permasalahan lingkungan yang terjadi di sekitarnya. Berikut adalah skenario pembelajaran bermuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Tentunya ada judul dengan rencana pembelajaran bermuatan KHD, ada keterangan hari, tanggal, kelas, dan tema berapa, kemudian ada kompetensi dasar, kemudian ada penalaran, metode, produk, pemikiran KHD, profil pelajar Pancasila, dan nilai lokal. Elaborasi hingga pelaksanaan konkret di sekolah dan kelas. Cara mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih. Guru merancang desain pembelajaran yang memunculkan rasa peduli terhadap lingkungan melalui berpikir kritis. Mengapa memilih profil pelajar Pancasila? Gotong royong? Karena peserta didik memiliki kepedulian dan mampu membuat karya untuk menyadarkan masyarakat dalam mengelola sampah dengan baik. Peserta didik dapat menjadi agent of change, mengelola lingkungan yang lebih baik dan Kota Malang bebas dari banjir. Bagaimana mencapai profil pelajar Pancasila yang dipilih? Dengan cara menerapkan desain pembelajaran yang menumbuhkan rasa peduli terhadap lingkungan melalui bernalar kritis. Siapakah para pihak yang terlibat? Yang terlibat antara lain Dinas Pendidikan, sekolah, kepala sekolah, guru atau teman sejawat, siswa, orang tua, dan warga sekitar. Semua pihak tentunya memiliki perannya masing-masing. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Malang dan juga kepala sekolah berperan sebagai pendukung dan motivator, sedangkan guru sebagai fasilitator merancang proses pembelajaran yang kontekstual dan kolaborasi dengan teman sejawat. Sekolah menyediakan sarana dan prasarana belajar yang dapat membuat peserta didik aman dan nyaman dalam belajar. Sedangkan siswa sebagai subjek aktif yang bernalar, mencoba dan menemukan solusi untuk permasalahan lingkungan yang ada di sekitarnya. Orang tua sebagai pendorong dan pendukung bagi peserta didik untuk menyediakan segala sumber informasi di rumah agar selaras dengan pembelajaran di sekolah. Dan warga sekitar sebagai sumber informasi dalam kegiatan pengumpulan data dan sebagai subjek kampanye peduli lingkungan. Demikian hasil diskusi kelompok kami, semoga memberikan banyak manfaat. Salam bahagia, salam guru penggerak, guru hebat, merdeka belajar, semangat belajar.